Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita mulai untuk mata kuliah DKKD ya, ini ya, dasar keperawatan dasar 2. Saya diminta untuk menyampaikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gawat darurat. Seharusnya kalau pasien kritis dan gawat darurat itu konsepnya memang terakhir ya, karena tidak hanya terjadi pada orang dewasa, keperawatan gawat darurat dan kritis ini bisa terjadi juga kepada anak-anak, kepada ibu hamil, pasien gangguan jiwa, dan pasien yang normal, bahkan juga di komunitas. Dalam kondisi misalnya kan bencana, nah itu juga disebut dengan asuhan perawatan pada pasien dengan gawat darurat. Maaf jika ada bunyi-bunyi, saya pakai 2 device, saya pindah-pindah tempat ini. Kita mulai ya. Tadi materi sudah dibagikan, nanti ada satu materi lagi sebenarnya yang untuk fokus. Sebentar. Fokus kepada formatnya. Saya tulis dulu yang ini. Oke. Jadi poin kita ini ada konsep pengkajian keperawatan gawat darurat, teknik pengkajian, analisa data, dan form pengkajian. Kita mulai untuk konsep pengkajian keperawatan gawat darurat. Jadi sebelumnya udah tahu ya apa itu pengkajian, apa itu asuhan keperawatan. Sudah basicnya, dasarnya sudah disampaikan oleh siapa ini, Pak Khairul Latifin atau Pak Zulian? Sudah Ibu. Pak Zulian ya? Sudah Bu. Sudah Ibu, Pak Zulian. Baik, oke. Jadi saya tinggal melanjutkan saja ya, bahwa asuhan keperawatan itu terdiri dari beberapa proses, beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan pengkajian, yang kedua diagnosa keperawatan, penentuan diagnosa, yang ketiga adalah Intervensi keperawatan. oke, yang keempat implementasi, yang kelima adalah Evaluasi. Oke, nah, untuk pengkajian pada tahap awal merupakan tahap awal dari proses keperawatan ini, mengidentifikasi masalah pada pasien atau klien dimulai dengan pengkajian pola fungsi kesehatan sehingga menggambarkan status kesehatan dan masalah kesehatan yang dialami oleh pasien. Saya tanya dulu, ada yang tahu bedanya kita menyebut pasien dan klien? Boleh? Kalau Menjawab Bu. Izin menjawab Bu. Izin menjawab Bu. Menjawab Bu. Ayo, Natali Bu. Natali, silakan. Ayo, Natali. Untuk pasien itu jika berada di rumah sakit dan klien jika berada di luar rumah sakit Bu. Ya, berarti sudah paham konsepnya ya? Ya Bu. Baik, jadi kalau klien ada di luar atau dalam kondisi, klien itu dalam kondisi sakit dan tidak sakit, artinya bisa keluarganya, bisa pasiennya sendiri, atau siapapun yang memang perlu kita treatment. Sedangkan untuk pasien adalah memang seseorang yang dalam kondisi sakit dan membutuhkan pertolongan. Kemudian selanjutnya adalah ini jadi nggak slide jadinya ya. Nah ini. Jalan sendiri dia. Kumat. Tapi nggak bisa ya, kalau slideshow dia langsung munculnya ke situ ya. Nah, ini ada kriteria proses pengkajian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara atau observasi. Sumber data adalah pasien, keluarga ya, klien, keluarga atau orang lain terkait tim kesehatan rekam medis. Data yang dikumpulkan difokuskan untuk mengidentifikasi status kesehatan pada saat ini, status kesehatan pada masa lalu, respon terhadap alergi, atau ini riwayat kesehatan pada masa lalu ya, termasuk respon terhadap alergi. Kemudian
Ada juga sebenarnya penyakit-penyakit yang dialami pada pasien saat ini. Harapan terhadap tingkat kesehatan yang optimal, kemudian masalah-masalah yang mempunyai risiko tinggi. Ini kriteria proses pengkajian dari keperawatan. Nah, ini teknik pengkajian, kenapa susunannya berubah-ubah jadi. Oke, ini baterainya habis. Ini kendalanya kalau kuliah online. Device bermasalah, sinyal bermasalah, cuaca. Yang udah mulai hujan siap-siap, sinyal hilang. Baik, ini perbedaan teknik pengkajian ini ya, ada perbedaan alur assessment. Ketika kita mengkaji pasien yang tidak kritis dan pasien yang kritis, ternyata ada beberapa perbedaan. Fokusnya itu berbeda. Jadi kalau pada alur assessment pada pasien kritis, kita fokus ke A, B, C, D. A, B, C. D sebenarnya kalau D itu sudah exposure ya, sudah kondisi pasien. Nah, kalau kasus non kritis, itu kita biasanya melakukan pemeriksaan atau pengkajian dari kepala, leher, torak, abdomen, pemeriksaan genitalia, pemeriksaan neurologi, ekstremitas. Ini disebut dengan pengkajian head to toe. Head to toe, artinya pengkajian dari kepala sampai ke ujung kaki. Jadi prosesnya adalah pengkajian head to toe. Sementara kalau pada pasien yang kritis, itu proses pengkajiannya berfokus kepada A, B, C, airway, breathing, dan circulation, ya. Airway, breathing, dan circulation. Jadi fokusnya kepada A, B, C itu bedanya ya, beda pada pasien kritis atau pasien gawat darurat, kemudian dengan pasien yang dalam kondisi tidak kritis atau tidak gawat darurat. Nanti kita belajar lagi apa itu pasien gawat darurat dan apa itu pasien kritis. Beda lagi konsepnya. Bagaimana seseorang dinyatakan gawat darurat dan bagaimana seseorang dinyatakan kritis. Ketika seorang pasien masuk ke IGD, maka pasien tersebut dalam kondisi gawat. Tetapi dalam kondisi vital sense atau hemodinamiknya masih stabil, dinyatakan sebagai pasien yang kritis, gitu ya. Jadi kalau sudah kritis itu lihat pasien dalam kondisi di ruang intensif. Dalam kondisi kritis, pasien berada di ruang intensif, artinya pasien dalam kondisi yang tidak menentu. Kalau pasien gawat, bagaimana kondisi pasien itu akan segera diatasi dan kita sudah hanya bisa berharap. Tapi kalau sudah dalam kondisi kritis, pertolongan diberikan dalam harapan, jadi tidak dalam kepastian. Itu bedanya kritis dengan gawat darurat ya. Nanti konsepnya lebih lanjut kita akan belajar di KGD. Selanjutnya kita teknik pengkajian. Jadi kalau teknik pengkajian ini ada teknik triase. Triase ini di awal ketika kita pertama kali bertemu pasien yang ada di IGD, ini kita melakukan pengkajian. Ini pasien mau diapain? Mau diapain? Ada prosesnya. Ada istilahnya yang disebut dengan triase. Jadi saat pasien datang,
Bagaimana Bu kalau pasiennya masih di dalam misalnya di luar, tidak di rumah sakit. Nah, itu lagi ada lagi istilahnya beda lagi ya. Yang ini yang kita sebut adalah pasien ketika kita melakukan pengkajian ketika kita ada di ruang IGD. Jadi pengkajiannya disebut dengan triase. Triase. Tulisannya triage. Triase merupakan suatu proses untuk menentukan prioritas berdasarkan tingkatan. Ini ya, prioritas berdasarkan tingkatan. Untuk mencegah kematian dalam melakukan triase diperlukan penanganan cepat, tepat, dan sesuai kondisi pasien. Jadi kalau Anda melakukan triasenya salah, maka pertolongan yang diberikan kepada pasien juga akan salah. Jadi triase ini adalah labelisasi. Labelisasi pada pasien sesuai dengan kondisi pasien. Jadi triase pemberian label berdasarkan prioritas. Warna merah dalam keadaan emergensi, warna kuning dalam keadaan gawat, warna hijau dalam keadaan tidak gawat, dan warna hitam dalam keadaan meninggal. Nanti kita akan belajar. Jadi labelisasi sesuai dengan kondisi kegawatan pasien. Mau dibawa kemana? Ketika pasien di awal, kita melakukan anamnesis kilas, ini pasien mau dibawa kemana? Sadar atau tidak sadar? Kalau sadar berarti pasiennya emergensi atau tidak? Kalau kondisi pasiennya sadar, emergensi atau tidak? Lihat lagi, Tidak, Ibu. sure lagi kondisinya. Pasiennya sadar, tetapi dalam kondisi perdarahan yang banyak, itu prioritas atau tidak? Prioritas. Karena kalau pasiennya tidak sadar, kemudian perdarahannya sudah banyak sekali, dan nadinya sudah tidak ada, prioritas atau tidak? Perdarahannya banyak nih, pasiennya sudah tidak sadar, tapi nadi udah nggak teraba. Prioritas atau tidak? Tidak, Ibu, mungkin karena sudah meninggal. Ayo, prioritas tidak? Siapa yang jawab tadi? Angga? Atau Angga, siapa Ibu. tadi? Ya. Apa enggak? Baik, sebelum izin menjawab, Ibu. Mungkin sudah tidak prioritas lagi, Ibu, karena ada kemungkinan sudah meninggal dunia, Ibu. Ya. Jadi dalam kondisi pasien yang tidak ada nadi lagi, maka tidak menjadi prioritas. Ini nanti pelajaran lebih lanjutnya ada di blok bencana. Blok bencana Anda akan melihat kondisi-kondisi pasien, kemudian juga di KGD, bagaimana Anda menentukan pasien mana yang mau ditolong duluan. Ketika ada 3 orang pasien nih, dalam kondisi 3 orang pasien, yang satu teriak-teriak dengan kakinya masih ada luka di kakinya, ada perdarahan, tapi pasiennya masih teriak-teriak. Yang kedua, kondisi pasien kesadarannya menurun, perdarahan banyak juga. Dan yang ketiga tadi, kondisi pasien yang tidak teraba nadinya, perdarahannya sangat banyak. Mana prioritas yang akan Anda tolong? A, B, C. Pasien yang B, Bu. 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 Kenapa tidak nolong yang A? Karena yang A masih sadar, Bu. Masih bisa teriak gitu, Bu. Karena yang A masih bisa teriak-teriak. Nanti di pertemuan ketiga ya, kita akan membahas kasus, mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Selanjutnya, ini masih ke triase, penerimaan pasien baru di IGD, anamnesa data subjektif. Jadi yang namanya penerimaan pasien baru, sama semuanya ya, ada anamnesenya. Tetapi kalau di IGD dalam kondisi pasien yang memang sudah gawat darurat, untuk triasenya tidak perlu yang tidak harus sampai selesai. Jadi dia hanya anamnesis superficial yang memang betul-betul dibutuhkan. Identitas pasien, keluhan utamanya, dan riwayat penyakit sekarang. Kedengeran nggak suaranya ya? Hujannya deras banget soalnya. Dengeran, Bu. Kedengaran, Ibu. Ya, hujannya deras banget. Yang sudah kena hujan, siap-siap device-nya. Nah, yang kedua pengkajian data objektif. Jadi yang pertama adalah subjektif. Ketika pasien datang masuk, otomatis Anda akan bertanya,
Dia mana keluarganya, dengan siapa Bapak datang, dengan siapa Ibu datang, atau nama pasien siapa Pak, Bu? Ini ada apa yang terjadi? Jadi pasti akan menanyakan keluhan utama dan keluarganya. Kemudian riwayat penyakit sekarang itu sudah pasti otomatis akan selalu ditanyakan yang pertama kali. Kemudian baru pengkajian data objektif. Kesadaran pasien. Ini sudah belajar semua ya. Ini ke GCS yang sudah dipelajari untuk menilai kesadaran pasien apa? GCS ya? Udah pada belajar belum? Nah, MB nih. Sudah belajar? Pepi, udah belajar Pep? Ayo Pepi. Untuk menilai kesadaran menggunakan apa? Belum, Ibu. Menggunakan apa? Mengukur tingkat kesadaran menggunakan? Anamnesa ya, Bu? Kalau kita melakukan anamnese untuk mengukur kesadaran pasien, untuk memeriksa mengkaji kesadaran pasien, menggunakan apa? Pemeriksaan fisik, Ibu. Atau apa, Akika? Pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisik. Namanya apa? Sudah belajar belum? Belum. Belum, Ibu. Belum, Head to Bu. toe kan, Bu? Kenapa? Pemeriksaan head to toe. Bukan. Head to toe itu untuk kondisi seluruh. Jadi kalau untuk memeriksa kesadaran pasien, ada istilahnya yang disebut dengan, bisa tambahin di sini. Sudah pernah dengar ini? GCS. Belum, Ibu. Ini jalan sendiri terus ya, bingung juga saya. Udah gini aja. Belum pernah dengar GCS? Belum. Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Waduh. Kok belum pernah dengar GCS? Ini semester berapa? 2, Bu. 2, Bu. Semester 2. Pantes. Ini bagaimana ceritanya? Semester 2. GCS atau istilahnya adalah Glasgow Coma Scale. Ini adalah suatu alat untuk mengukur tingkat kesadaran pada pasien. Jadi suatu alat untuk mengukur tingkat kesadaran pada pasien. Apa saja yang diperiksa dalam GCS? Mungkin nanti ya, atau sekarang ya pengkajiannya ini ya. Nanti di form nanti kita belajar. Glasgow Coma Scale. Jadi mengukur tingkat kesadaran seseorang menggunakan GCS. Ini yang dinilai ada 15 nilai normalnya. IMC. I ini gerakan mata. Nilainya 15 ya. Nanti kita akan belajar di format. IMC. I gerakan mata, M to movement ya, V itu verbal, jadi dari ucapan. Yang kedua, fokus untuk pengkajian dengan selain yang pertama adalah keadaan umum, yang kedua adalah airway. Airway adalah jalan nafas. Jadi observasi pergerakan dada, bersihan jalan nafas, adakah sumbatan napas? Nah, observasi pergerakan dada. Ketika seorang pasien dalam kondisi dadanya bergerak, artinya dia masih dalam proses bernafas. Nah, proses bernafasnya ini kita lihat lagi, bersihan jalan nafasnya gimana? Bersih atau tidak jalan nafasnya? Caranya gimana melihat bersihan jalan nafas? Pada saat pasien melakukan gerakan pernafasan,
lihatlah dadanya, bergerak atau tidak, naik, turun atau tidak. Kalau dada pasien tidak bergerak, naik, turun, artinya pasien tidak bernapas. Nah, kalau sudah, nanti kaitannya ke pertolongan pertama pada ini ya, pertolongan pertama ya, P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan atau pertolongan pertama pada trauma. Jadi ada istilahnya look, listen, and feel. Look itu melihat, kita melihat kondisi pasien, pergerakan dada pasien, pernafasan pasien. Listen, listen ini kita dengarkan. Ada nggak bunyi nafas pasien? Gimana dengarnya, Bu? Jadi kita dengarkan menempelkan telinga kita ke saluran pernafasan atau biasanya ke mulut atau ke hidung pasien. Sambil mata kita melihat ke dada, ada nggak pergerakan dari dada? Kenapa yang dilihat dada? Karena paru-parunya ada di situ. Jadi pergerakan dadanya naik turun menandakan ada pernafasan. Nah, kalau bunyi nafasnya tidak bersih, ada suara, artinya jalan nafasnya tidak bersih juga. Itu ya. Jadi, look, melihat pergerakan dada, pergerakan pernafasan terutama yang dilihat. Listen, mendengar dari suara nafas, ini untuk melihat bersihan jalan nafasnya. Feel, jadi merasakan, ada nggak hembusan nafasnya ini? Itu ya, jadi ada 3L, look, listen, and feel. Jadi kita melihat kondisi pasien. Ini kalau kita menemukan pasien dalam kondisi si pasien tidak sadar tergeletak. Tapi kalau pasiennya masih bisa ngomong, artinya ada observasi, ada pergerakan dada, ada pergerakan pernapasan, kemudian GCS-nya juga masih bagus. Selanjutnya kita melihat bersihan jalan nafasnya. Suaranya nafas, gimana Bu kalau bersihan jalan nafasnya tidak baik atau ada sumbatan? Misalnya nih, pasiennya terdengar seperti suara orang ngorok atau istilahnya snoring. Atau juga ada suara nafasnya wheezing. Wheezing ini suara nafas seperti kayak kertas yang ditiup atau tergesekan, jadi ada seperti orang bersiul. Nah, itu yang disebut dengan wheezing. Sampai sini bisa mengikuti atau bingung? Masih on semuanya? Masih, Bu. Masih. Kalau saya kecepatan bisa di off ya. Teriakin aja, Bu, terlalu cepat itu. Atau mungkin Bu belum paham. Karena memang gini saya bilang tadi. Harusnya kegawatan darurat ini di belakang. Jadi Anda ada proses ke anak, Anda proses ke KMB, Anda proses ke maternitas, baru yang gawat-gawat diserahkan terakhir. Tapi tidak apa-apa, artinya Anda harus mulai dari awal, dalam kondisi Anda mengenal dulu yang gawat darurat, baru nanti yang ketidak gawat dan tidak darurat. Sampai sini jelas, ke airway, ke breathing. Breathing ini fungsi pernapasan. Jadi ingat, kalau pengkajian gawat darurat, itu fokusnya adalah ABC, airway, breathing, circulation. Airway tadi kita melihat, pertama keadaan umum ya, keadaan umum itu kesadaran, itu umum begitu kita melihat pasien, itu tidak sadar alias 3. I1, M1, V1. Jadi tidak ada yang namanya GCS itu nilainya 0. Tapi nilai yang paling kecil adalah nilai yang paling besar berapa, Bu? Nilai yang paling besar adalah 15. Ya. Ini harus dipahamin ya. Nah, kalau pada pasien yang terbaring, kita harus menilai dulu kesadarannya. Ada pasien yang sadar, tetapi kesadarannya menurun. Dan dia tidak bisa, karena verbalnya nanti misalnya verbalnya hanya 1, dia tidak bisa ngomong. Tetapi dia masih bisa menggerakkan mata.
Jadi nanti ada tingkat-tingkatannya ya. Nanti kita akan belajar. Kemudian breathing ini fungsi pernapasan. Fungsi sistem pernapasannya bagaimana, Bu? Nafasnya kita lihat. Kalau melihat mengukur pernapasan dengan menggunakan apa biasanya? Ayo, apa? Dengan menggunakan apa? Mengukur tingkat pernapasan menggunakan apa? Pola nafas normal disebut apa? Udah paham? Semua belum? Belum. Harusnya memang KM gitu ya. Jadi pola nafas normal itu disebut dengan eupnea. Kalau tidak bernapas disebut apa? Whiteboard mana sih? Mana saya nulis dulu. Whiteboardnya di mana ya? Nggak ketemu. Ini aja lah. New aja ya. Kita buat new. Sebentar. Saya kecilin ini dulunya. Bukan laptopnya bingung. Slide. Baik, sini aja. Pola napas normal sudah pernah dengar belum? Kelihatan nggak ini? Nampak ya. Pola napas normal. Nafas normal itu pola napas normal. Pola napas. Suara napas normal. Suara napas normal ini disebut dengan eupnea. Eupneu. Suara napas. Suara napas lambat. Bradipneu. Suara napas cepat. Pola ini ya, bukan pola ya. Pola napas normal. Bukan suara. Kalau suara itu nanti ada ronki basah, ronki kering. Beda lagi. Jadi ini sistem pernafasan saja. Kita mengkajinya itu banyak sekali. Pola napas normal. Eupnea. Atau disebut eupneu. Pola nafas lambat bradipneu, pola nafas cepat, ada yang tahu? Takipneu, good. Kalau henti napas apa namanya? Apnea bukan Ibu. Good, itu tahu. Tadi taunya cuma apneu ya. Ini sudah belajar belum ini? Udah belajar belum? Pola napas normal, eupneu, pola napas lambat bradipneu, pola napas cepat. Takipneu ini. Takip. Iya, salah. Takip. Oke. Ini pola nafas. Ya. Kemudian apa lagi? Ini kita ngomongin apa tadi sampai ke sini nih? Nah, kita ngomongin tentang fungsi sistem pernapasan. Jadi tadi ada observasi pergerakan dada, dadanya bergerak atau tidak, persian jalan nafas itu dilihat dengan suara nafasnya. Suara nafas normal itu tidak bersuara nafas itu. Kemudian kalau
ada wheezing, kemudian ada bronki, ya, ada ronki, bronki itu tempatnya. Suara napas ronki, kemudian wheezing. Ini belum belajar ya di KMB ya? Oh, belum, baru semester 2 ya? Belum, Bu. Betul, belum baru semester 2. Berarti ini kita memang mengenalkan konsepnya saja. Baik. Suara napas normal itu suara napas reguler. Pola napasnya ini bisa normal, ini pola napas apnea atau reguler ya. Apnea atau reguler juga bisa disebut dengan reguler juga. Napasnya apa reguler? Reguler itu reguler sama. Ini suara napas yang abnormal. Ada ronki. Ronki ini ada ronki basah, ronki kering. Ronki basah tuh yang kayak orang asma pernah mendengar. Ngorok, snoring, ronki. Jadi seperti penuh air di dalam saluran napas, jadi bunyi krok, 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 krok. Nah, itu ronki. Kemudian ada wheezing. Wheezing ini pada pasien-pasien yang jadi seperti siulan. Ya, nanti ada polanya masing-masing. Nah, ini konsep dasarnya saja. Kemudian circulation. Nah, pola napas normal ada berapa? Ini kalau orang dewasa berapa kali per menit? Kalau anak-anak berapa kali per menit? Pola napasnya ini kalau untuk dewasa berapa kali per menit? 16 sampai 20. 16 sampai 20. 20 kali per menit. Lewat dari situ dia termasuk dengan cepat ya. Ini ada yang 16, ada yang 18. Sebenarnya kalau 16 biasanya lansia ya. Kalau pada lansia, kalau kita biasanya 18 sampai 16 kali per menit. Ini anak-anak beda lagi. Anak-anak berapa kali per menit? Bisa sampai 30 sampai 40 kali per menit ya. Kalau bayi berapa kali per menit? Bisa sampai 40 kali per menit sampai 60. 40 karena tubuh. Betul. Nah, sekarang kalau yang kedua selanjutnya adalah sirkulasi. Sirkulasi ini melihat dengan apa? Heart rate atau denyut nadi. Denyut nadi normal berapa? Ada orang dewasa 60 sampai 80 kali per menit. 60 sampai 80 kali per menit. Lewat dari 80 kali per menit, maka dia mengalami gangguan. Sebenarnya kalau pada lansia itu 60 kali per menit. Kemudian pada orang-orang, bisa nggak orang muda mengalami denyut nadinya di bawah 80 kali per menit? Bisa. Terutama pada artis atlet-atlet olahragawan yang sudah terbiasa kardionya diasah ya, dengan latihan kardio. Biasanya kan latihan kardio itu ada treadmill, ada jogging, ada segala macam. Nah, latihan kardionya sudah terbiasa, itu biasanya denyut nadinya justru stabil 60 kali per menit. Nah, gimana dengan pasien-pasien yang mengalami denyut nadi yang tinggi? Biasanya pada pasien-pasien yang dengan gangguan jantung, hipertensi ya, cemas. Nah, coba kalau kalian tadi, contohnya hari ini nih, cemas. Ini saya tadi terutama ya, mau ngajar, kemudian device-nya mengalami gangguan, itu boleh lihat nanti heart rate-nya, tadi harusnya diukur ya, heart rate-nya berapa, pasti di atas 80 kali per menit. Karena biasanya pasien cemas, pasien dalam kondisi takut, atau orang-orang dalam kondisi cemas, takut, kemudian dalam kondisi sakit, gangguan jantung, biasanya heart rate-nya akan mengalami gangguan juga. Nah, heart rate-nya ini disebut, ada istilahnya juga, yang normal disebut dengan apa? Ih, kenapa balik lagi begini? Denyut jantung yang normal disebut dengan apa? Sinus rhythm atau sinus normal. Kemudian kalau denyut jantungnya cepat disebut dengan
Ini mau. Takikardi. Kalau kalau denyut jantungnya lambat, bradikardi. Jadi istilahnya sama ini, sama dengan suara nafas. Jadi nadi normal, nadi cepat, nadi normal tadi itu ya. Nadi cepat, takikardi. Nadi lambat, bradikardi. Itu ya. Jadi melihat sirkulasinya bagaimana? Ini dengan sebenarnya ini tampak nanti dengan vital sign. Sudah kenal dengan vital sign? Vital sign apa vital sign? Vital sign ini adalah tanda-tanda vital atau tanda vital. Ini terdiri dari apa? Suhu. Denyut nadi, Bu. Tekanan darah, oke. Denyut nadi benar. Respirasi. Nadi, respiratory rate. Terus yang terakhir apa? Tekanan darah. Oke, good. Nadi atau heart rate. Jadi ini bisa dilihat istilahnya ya. Suhu, nadi atau heart rate, respiratory rate atau frekuensi napas. Yang keempat adalah tekanan darah atau apa istilahnya kalau tekanan darah? Bingung. Tekanan darah. Jadi kalau ngomongin vital sign ada 4 komponen, suhu, nadi atau heart rate, respiratory rate, frekuensi napas, dan tekanan darah. Aduh, udah 3:30 ya. Baik, kita lanjutkan ke triase. Nah, ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Ini konsepnya dulu. Konsep Anda belajar suara nafas normal, kemudian nadi cepat, nadi lambat, nafas, heart rate. Nah, pada kondisi heart rate ini pada orang dewasa, orang lansia, dan anak-anak bahkan bayi juga berbeda-beda. Kalau pada dewasa 60-80 kali per menit, lansia itu bisa 60 kali per menit ya. Kemudian anak-anak berapa kali per menit? Bisa 80-120 ya. Tinggi ya kalau pada anak-anak. Kemudian bagaimana Bu dengan kondisi pasien-pasien yang dalam kondisi kritis? Itu ada istilahnya tidak terdengar, tidak terpalpasi. Jadi bisa tekanan kita lihat lagi di tekanan darah ya, tekanan darah normal. Tekanan darah normal berapa? 120/80. Oke, apakah 110 bisa disebut normal? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Ya. Bu. Jadi Anda melihatnya patokannya menggunakan siapa? Ada istilah yang digunakan itu punyanya AHA, American Heart Association. Di situ disebutkan bahwa tekanan darah normal itu ya bisa 110 sampai 110/70, 100 sampai 120/80. Ketika seorang pasien mengalami tekanan darah 130/90, maka dia sudah disebut dengan batasan untuk mild hypertension. Itu punyanya si AHA. Ya, 130 sampai 140 itu disebut dengan mild hypertension. Nah, kalau itu di atas 140 dia sudah disebut dengan moderate hypertension. Di atas 160 dia sudah tidak lagi moderat tapi sudah severe. Lewat dari 180 itu sudah tidak lagi severe, dia sudah sangat ini lagi ya, sudah berat. Jadi ada beberapa tingkatan. Ada juga yang menggunakan punyanya Debkes. Jadi Anda mau patokannya yang mana silahkan dipakai. Yang jelas harus ada dasarnya. AHA, American Heart Association, itu yang biasa digunakan ya. Nah, tensi untuk kita biasanya 110/70 mm air aksa, kemudian 120 sampai
per 80 mm air raksa itu masih dalam kondisi normal untuk yang dewasa. Jadi semakin muda usia itu tekanan darahnya akan semakin tinggi karena apa? Biasanya luas permukaan tubuh juga mempengaruhi ya. Semakin kecil luas permukaan tubuhnya akan makin kecil. Kemudian tekanannya juga akan mempengaruhi. Selanjutnya kita lanjut ke triase lagi ya. Jadi triase di sini ini format triase yang ada di rumah sakit, biasanya identitas, data subjektifnya, keluhan utama, riwayat penyakit masa lalu, bila trauma, kaji mekanisme trauma, kemudian objektifnya vital sign, kemudian tadi ABC, airway, adakah snoring atau lidah jatuh, tadi yang suara snoring itu kayak ngorok, ini menandakan bersihan jalan nafasnya tidak bersih atau ada gangguan. Bu, bagaimana dengan adanya sumbatan? Jadi macam-macam ya. Jadi yang namanya sumbatan artinya ada yang menghalangi jalan nafas. Sumbatannya bisa dari mana saja. Bisa banyak hal. Lidah yang jatuh dalam kondisi pasien tidak sadar itu bisa menyumbat jalan nafas. Hati-hati. Makanya kenapa kalau pasien yang pernah mendengar kalau pasien epilepsi lidahnya harus diganjal pakai sendok, biasanya yang ditutup atau dibalut dengan kain atau pakai apapun supaya lidahnya tidak jatuh. Jadi ketika pasien tidak sadar, maka otot akan paralisis semuanya ya. Jadi itu bisa jatuh dan jatuhnya lidah menutup jalan nafas bisa menyebabkan kematian pada pasien. Makanya pada pasien-pasien epilepsi juga harus hati-hati. Azan ya, bentar. Ini bisa dibaca ya, snorkeling, gargling, stridor. Baik, kita lanjut ya. Jadi di sini ada airway, jalan nafas. Adakah snoring atau lidah jatuh? Adakah gargling? Gargling ini suara seperti orang berkumur. Jadi ini menandakan adanya sekret atau penumpukan saliva yang banyak atau sekret. Jadi saliva yang banyak di dalam mulut itu jika didiamkan itu bisa menghambat bersihan
jalan nafas. Nah, bahayanya ketika ini tidak dikeluarkan, maka dia justru akan terhisap kembali masuk lagi ke dalam saluran pernapasan, bahaya bisa masuk ke paru-paru, gitu ya. Kemudian adakah stridor? Stridor ini ada edem jalan nafas. Jadi bengkak, jalan nafasnya yang edem itu istilahnya bengkak, jalan nafas yang bengkak. Contohnya ini pada pasien-pasien asma. Breathing, retraksi interkostalis tadi yang saya sampaikan bahwa kita harus melihat pergerakan dari dada ya. Kemudian adakah jejas? Jejas ini luka. Jadi kalau ada trauma pada dada, nah trauma ini juga hati-hati. Jejas ini kan bekas luka atau trauma. Luka atau trauma ini ada dua. Ada sifatnya yang terbuka atau tertutup. Jadi kalau terbuka itu bisa kita lihat tampak langsung kelihatan perdarahannya. Nah, yang sangat berbahaya sekali adalah ketika pasien mengalami luka tertutup. Jadi trauma tertutup. Jadi kita tidak bisa melihat di mana lukanya, tetapi pasien bisa mengalami perdarahan yang sangat luar biasa. Bahaya lukanya misalnya ada jejas atau trauma perdarahan tertutup yang ada di dada maupun di perut. Itu yang fatal sekali biasanya untuk pasien. Apabila pasien mengalami trauma, perdarahan tertutup di perut atau di dada, pasiennya dalam kondisi sangat tidak sadar dan dalam kondisi sangat-sangat kritis. Dalam kondisi 1 jam, setengah jam sampai 1 jam pertama setelah trauma, pasien sadar. Tapi setelahnya akibat perdarahan yang tidak tampak, itu bisa menyebabkan pasien turun dalam kondisi sangat kritis dan banyak yang tidak tertolong dalam kondisi kalau pengkajian di awal tidak tepat. Makanya triase di awal ini harus tepat dan cepat. Kalau triasenya salah, kita salah memasukkan pasien, salah mengkategorikan pasien, maka pasien akan tidak tertolong. Yang selanjutnya adalah cek sirkulasi. Ini tadi ada perdarahan eksternal, perdarahan dengan melihat akral. Apa yang disebut dengan akral? Akral ini jadi ujung-ujung dari ekstremitas. Ujung tangan, ya, bisa tampak di video saya, ujung-ujung dari ekstremitas. Ini disebut dengan akral. Akral dingin. Bahayanya akral dingin artinya apa? Darah tidak sampai ke perifer, ke ujung-ujung ini. Nah, kalau darah tidak sampai ke ujung-ujung, artinya peredaran oksigennya tidak bagus, maka ini bisa bahaya sekali. Kemudian gimana cara mengukurnya, Bu? Ada istilahnya adalah capillary refill time. Capillary refill time itu adalah waktu pengisian kapiler. Jadi bagaimana cara memeriksanya? Coba sekarang silahkan pencet di ujung jari-jarinya, terutama yang telunjuk atau jari tengah. Punya nggak semuanya telunjuk atau jari tengah? Atau ada yang nggak punya telunjuk atau jari tengah? Yang nggak punya telunjuk atau jari tengah boleh, jari jempolnya juga boleh. Silahkan Anda tekan, kemudian biarkan, kembalikan, lepaskan. Oke, kita lihat ya. Silakan tekan. 1, 2, 3. Tekan, lepas. Dalam hitungan berapa detik dia kembali merah? Ada yang lewat dari hitungan ketiga? Tolong tunjuk tangan dulu. Ada nggak? Ada nggak yang tidak balik dalam hitungan ketiga? Tidak. Kalau ada cepat ngomong ke saya ya. Anda harus dibawa ke UGD soalnya. Jadi ini yang disebut dengan capillary refill time. Ketika kita pencet jari kita, maka dia akan balik lagi dengan secepat kilat. Pada pasien-pasien yang mengalami gangguan sirkulasi, ini akan lama baliknya. Dia akan tampak putih. Jadi kalau punya Anda, begitu Anda pencet, Anda balikin, dia akan merah lagi. Benar nggak? Kardila, benar nggak? Benar, Ibu. Benar. Nah, yang nggak balik lagi, yang lama baliknya,
tolong nanti hubungin saya, kita harus ke UGD karena yang itu disebut dengan capillary refill time-nya lebih dari 3 detik. Yang normal itu 0 sampai 3 detik. Detik loh ya, bukan menit. Kalau menit udah mati ya orangnya. Detik. Jadi dihitung 0, 1, 2, 3. Dia akan balik lagi. Nah, pasien-pasien yang mengalami gangguan sirkulasi capillary refill time-nya lebih dari 3 detik. Itu ya. Kemudian bedanya tadi dengan akral apa, Bu? Kalau akral, ini Anda pegang ujung-ujung jari tangan, jari kaki. Ini pada pasien-pasien yang sirkulasinya lambat, dia akan mengalami dingin. Biasanya rasanya dingin di ujung-ujung ini. Coba Anda, atau kebas ya. Kalau Anda lama duduk, nih ya, Anda duduk ini sudah berapa jam ada di depan laptop, tanpa merubah posisi, itu biasanya juga akan terjadi akralnya ini akan dingin karena tidak mendapat sirkulasi yang baik. Jadi makanya posisinya harus diubah-ubah. Itu kenapa juga sistem mobilisasi harus dilakukan pada pasien-pasien dengan gerah baring yang lama atau dengan kondisi kritis yang lama terbaring, maka dia juga harus dibolak-balik, harus dimiringkan ke kiri dan ke kanan. Pasien yang selesai operasi juga harus dilatih digerakkan supaya sirkulasinya tidak terhambat ya. Dan akralnya juga kalau akralnya dingin tadi tanda akral dingin, kemudian capillary refill time-nya yang lambat kembali itu biasanya pada pasien-pasien kritis yang mengalami gangguan sirkulasi. Jadi pasien jantung, pasien dengan kegagalan sirkulasi ya. Kemudian assess, nyeri, sesak, perdarahan, dan sebagainya. Planning, tentukan prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, prioritas 4. Nah, ini berdasarkan dari triase anamnese tadi. Ini yang pertama tadi ya. Nah, ini kita kembali dulu. Kita ke sini nih, ini tadi ya. Jadi ini pemberian level berdasarkan prioritas, emergency, kuning, gawat darurat dalam keadaan meninggal. Oke, selanjutnya ini triase, indikator airway, jalan nafasnya, lihat dan dengarkan suara napas, breathing, hitung pernapasan pasien, respiratory rate, atau tadi ada frekuensi napas, kemudian sirkulasi atau disebut juga dengan heart rate atau frekuensi nadi, kemudian ini CRT, capillary refill time, yang normal kurang dari 2 detik. Atau juga disebut kurang dari 3 detik masih normal. Lewat dari 2 detik disebut dengan label kuning, label merah lebih dari 3 detik. Kondisi label kuning, airway-nya bebas, tidak ada sumbatan, label merah ada sumbatan, suara napas tambahan. Tadi ada wheezing, bronki, snoring, segala macam. Nah, kalau label merah, RR-nya lebih dari 30, label kuning lebih dari 20. Kalau nadinya label kuning itu 100 sampai 200, label merah lebih dari 200. CRP-nya ini ya, kemudian disability atau kesadaran, ini GCS ya, Glasgow Coma Scale tadi. Ini kuning 3 sampai 15. Jadi tadi benar kalau yang teriak-teriak nanti masih didiemin aja karena memang kesadaran masih tinggi, pasien hemodinamiknya masih bagus. Koordinasinya masih bagus, dia masih bisa teriak-teriak. Yang ditolong adalah pasien yang dalam kondisi penurunan kesadaran dengan perdarahan dan sirkulasinya yang mengalami gangguan. Kalau nyeri, ini nyeri berat. Nanti kita belajar bagaimana cara mengukur nyeri, ya. Cara mengukur nyeri ini pada orang dewasa dan anak-anak juga berbeda. Sudah belajar belum? Belum ya kayaknya ya. Selama ini mungkin Anda tidak pernah berpikir bagaimana bisa mengukur nyeri pada seseorang. Yang Anda tahu bahwa ini pasien nyeri, ini pasien tidak nyeri. Jadi kita bisa melihat, mengukur, bahkan untuk anak-anak. Bahkan untuk pasien yang tidak sadar pun bisa diukur. Kalau selama ini pengkajian nyeri yang kita tahu itu hanya untuk anak-anak dengan melihat gambar, pada orang dewasa dengan menanyakan skala nyeri, ya. Kemudian dengan pada orang yang tidak sadar gimana Bu mau ditanya? Gambar dia nggak bisa melihat, nanya juga nggak bisa jawab. Jadi pada pasien yang tidak sadar itu juga ada medianya atau alatnya. Nah, keputusan
Kalau hijau sesuai antrian, mau masuk IGD-nya nanti aja dulu, masih bisa menunggu, tetapi tetap pertolongan pertamanya, misalnya pasien harus dimasukkan ke dalam ruangan dalam kondisi misalnya diberikan oksigen. Kalau kuning masuk IGD prioritas kedua, kalau merah masuk IGD prioritas ke-1. Selanjutnya adalah, nah ini labelnya, kondisi berat sekali biru, berat merah, kuning sedang, hijau ringan, hitam meninggal. Jadi kalau yang sudah label hitam, ya kita diemin aja, karena kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Gitu ya. Selanjutnya adalah pertolongan prioritas. Ini prioritas pertama mengancam jiwa, pindahkan segera. Prioritas kedua mengancam jiwa, pemindahan jangan terlambat. Prioritas ketiga atau delay, tidak perlu segera, tapi perlu ditolong, yang label hijau yang masih teriak-teriak tadi ya. Nah, prinsip pengkajian gawat darurat adalah mengatasi masalah potensi yang mengancam kehidupan, kemudian menstabilkan hemodinamik. Apa yang disebut dengan hemodinamik? Hemodinamik ini adalah sistem konsep keseimbangan yang ada di dalam tubuh. Jadi mulai dari sirkulasi, pernapasan, kemudian sirkulasi, pernapasan, heart rate-nya, Nadia, itu yang ada di dalam tubuh itu harus stabil. Ini pengkajian, analisa data. Ini pengkajian, ini masuknya udah masuk ke atas tadi. Nah, ini analisa data. Bagaimana kita setelah melakukan pengkajian semua ini, kita melakukan analisa data. Analisa data itu dilakukan setelah data subjektif dan objektif terkumpul. Analisa data bertujuan untuk merumuskan masalah prioritas keperawatan pada pasien. Jadi, bagaimana kita akan menentukan pertolongan itu harus dilakukan analisis melalui analisa data. Prioritas data, prioritas masalah itu yang harus dilakukan pertama kali. Jadi contohnya nih, pada pasien yang mengalami permasalahan di pernapasan dengan permasalahan di nutrisi, dengan pemenuhan kebutuhan activity daily atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari, mana yang menjadi prioritas? Pastinya adalah pasien yang mengalami permasalahan pada sistem pernafasan. Kenapa? Pada saat kita menolong pasien dalam kondisi masalah pernapasan menjadi prioritas, maka baru selanjutnya masalah nutrisi dan masalah kebutuhan aktivitas sehari-hari. Tapi kalau kebutuhan pernafasannya tidak kita penuhi terlebih dahulu, ini pasien bisa terjun ke dalam kondisi kritis, bahkan bisa sampai meninggal. Itu ya. Bu, bagaimana kalau nutrisi? Nutrisi itu kan pemenuhan untuk pasien. Kalau pasien nggak mendapat nutrisi juga bisa meninggal. Ya, betul. Tapi yang utama pasiennya harus bernapas dulu baru dia bisa makan. Gitu kan. Sementara untuk nutrisi itu bisa kita dia menjadi prioritas, tetapi kalau dengan permasalahan pernafasan lebih didahulukan yang pernafasan. Jadi pertolongan pertamanya bisa ke pernapasan. Nutrisi bisa dilanjutkan prioritas keduanya. Yang ketiga baru yang tidak mengancam nyawa, activity daily living-nya. Ini kita ke form pengkajian. Oke. Ini yang belum saya form, belum saya share ya. Ini karena laptopnya. Ini kita melihat formnya. Form inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan pengkajian. Ini sudah share screen belum? Tampak nggak? Enggak, Bu. Belum ya? Udah, Bu, udah, Bu. Ada ya? Ibu. Oke. Nah, ini yang biasa kita gunakan untuk melakukan pengkajian. Ini karena ini bentuknya PDF agak susah ya. Sebentar.
Nah ini. Kenapa begitu? Ini kenapa begini? Nah, tampak? Tampak ya? Nah, ini pengkajian pada pasien di IGD. Apa yang kita lakukan pengkajian pada pasien di IGD? Initial assessment yang pertama, initial assessment. Ini tadi ada initial assessment nggak ya yang kedua tadi ya? Sebentar. Kenapa kok nggak tampak tadi? Tuh, bukan yang ini. Ada yang hilang satu rupanya ya. Ini yang saya kirim tadi sama nggak ini? Si Eka, Tiwi? Kayaknya salah copy ini. Sama, Ibu. Sama. Ada satu, bukan yang ini. Ini benar sama gini. Sama bolong-bolong gini, enggak? Iya, sama, Bu. Nah, berarti salah kirim. Ini juga salah copy. Ada satu anamnese khusus untuk pasien. Jadi ada gambarnya nanti. Kayaknya nanti saya kirim yang terbaru yang ini ya. Ini di laptop satunya. Bisa ini nggak bisa share screen, nggak bisa di itu, kodenya lambat. Salah copy ini. Oke. Kita ke sini lagi tadi. Ini ya. Ini inisial, ini identitas pasien, penanggung jawab. Kenapa perlu melakukan asesmen pada penanggung jawab? Inilah yang akan kita tanyakan tentang data lanjut mengenai kondisi pasien. Kepada siapa? Kepada penanggung jawab. Kalau kaitannya dengan kasus yang kita tangani. Tapi kalau kaitannya dengan rumah sakit, biasanya memang sistem administrasinya yang akan bertanggung jawab siapa. Pada saat Anda melakukan pengkajian, jangan lupa menuliskan tanggal pengkajian, kemudian tanggal masuk rumah sakit, kemudian nomor medical record. Jangan sampai Anda salah mengkaji orang yang medical record-nya salah, ya. Jadi harus benar-benar dikaji ulang. Diagnosa mediknya apa? Nah, diagnosa medis ini adalah diagnosa pada saat pasien masuk di instalasi pelayanan. Jadi kalau riwayat itu artinya kondisi pasien diagnosa sebelumnya. Jadi kalau pasiennya misalnya nih, kalau di IGD ini misalnya bukan pasien yang kecelakaan, pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. Pasien dengan DM atau pasien dengan kadar gula darah tinggi. Pada saat dia dirawat, pada saat pasien masuk ke IGD, maka diagnosanya tidak akan muncul DM. Tapi kalau pasien masuk ke ruang IGD dalam kondisi tidak sadar, dia biasanya adalah kondisi gula darah yang tidak stabil, biasanya tinggi dengan riwayat DM. Nah, nanti diperhatikan ya kalau di IGD. Jadi, kenapa Bu diagnosanya bukan diabetes mellitus tipe 2? Karena itu bukan kondisi gawat darurat. Pasien masuk dibawa ke IGD bukan karena diagnosa diabetes mellitus 2-nya, tetapi kondisi pada saat pasien masuk ke IGD, gula darahnya yang tinggi, abnormal, biasanya disebut dengan HOM, hyperosmolar non-ketotik. Hyperosmolar non-ketotik itu adalah kondisi gula darah pasien yang lebih dari normal, menyebabkan terjadinya hiperosmolarisasi, sehingga pasien biasanya tidak sadar karena kadar gula darahnya tinggi, menyebabkan penurunan kesadaran. Jadi kalau di IGD biasanya pasien-pasien dengan gawat darurat itu masuk, diagnosanya bisa berbeda dengan kondisi diagnosa riwayat sebelumnya. Contohnya lagi kalau pasien kanker dengan penurunan kesadaran, makanya diagnosanya juga akan berbeda. Jadi bisa dikaji nanti ya, dibedakan
pada saat Anda mengkaji pasien gawat darurat dan pada saat Anda mengkaji pasien tidak gawat darurat. Pasien dengan diabetes mellitus itu biasanya pasien dengan medical bedah. Jadi tidak gawat, tidak darurat. Jadi masuknya juga tidak lewat gawat darurat. Beda kondisi ketika pasien masuknya di jam-jam yang kondisinya gawat darurat. Nanti diperhatikan ya, bedanya Anda mengkaji pada pasien yang di IGD dengan di poli ataupun di poli manapun yang bukan dengan kasus gawat darurat. Ini datang ke rumah sakit dengan kendaraan apa? Disebutkan karena apa? Ini juga kaitannya dengan kondisi pasien, nanti anamnesa untuk masalah pasien. Keluhan utama. Ingat, keluhan utama adalah keluhan pada saat pengkajian pada pasien. Jadi kalau Anda melakukan pengkajian pada saat pasien sudah dirawat, maka kajilah lagi keluhan utamanya. Karena keluhan utama bukan keluhan pada saat pasien dibawa ke rumah sakit. Perhatian ya, ini sering terjadi ketika Anda melakukan pengkajian pada saat pasien sudah 1 minggu dirawat, biasanya yang ditulisan menjadi keluhan utama adalah keluhan pada saat pasien masuk rumah sakit. Kenapa itu tidak up to date? Tidak bisa untuk mentreatment pasien. Contohnya, pasien dibawa ke IGD karena nyeri dada. Pada saat pasien dibawa, pasien dalam kondisi nyeri dada. 1 minggu yang lalu. Nah, saat ini pasien dirawat, tetapi nyeri dadanya sudah tidak ada lagi. Apa masalahnya? Misalnya nih, pasien tidak nyeri dada lagi, tetapi ternyata pasien misalnya mengalami gangguan nutrisi, sehingga harus dirawat untuk menjalani terapi nutrisi. Atau pasien tidak mengalami nyeri dada, tetapi pasien masih dirawat untuk rehabilitasinya. Nah, jadi tolong diperhatikan ya, di tangan, maka apalagi di ujung ini, di telapak, maka sangat tidak elastis gitu. Jadi diukurnya biasanya di perut dengan cara mencubit besar, kemudian dibalikin. Nah, dihitung juga ini detiknya. Ketika dia lambat, maka turgornya tidak elastis. Kenapa perlu mengukur turgor? Biasanya pada pasien-pasien yang mengalami gangguan cairan atau kekurangan cairan, pasien diare, itu bisa mual muntah yang berlebihan. Nah, itu biasa turgornya akan tidak elastis. Jadi turgor tidak elastis menandakan seorang pasien mengalami gangguan pemenuhan kebutuhan cairan. Kemudian apalagi tadi diare, biasanya diare ini bahayanya biasanya akut, diare akut pada anak-anak, pada bayi, pada anak, pada dewasa juga. Nah, yang bahaya biasanya pada anak-anak. Jadi untuk melihat elastisitas pada orang dewasa juga. Tidak elastis artinya ketika kita cubit maka kulitnya akan lambat kembali. Ada riwayat kehilangan cairan dalam jumlah besar, ya, diare, muntah, luka bakar. Nah, luka bakar ini yang lebih bahaya sekali ya. Nanti kita bisa mengukur di KMD biasanya luka bakar itu ada hitungannya. Kalau di muka berapa persen, kalau di tangan kiri kanan ada berapa persen, di kaki berapa persen, di paha berapa persen, kalau seluruh tubuh berapa persen. Nah, pada pasien-pasien yang luka bakar presentasinya grade-nya ya. Kalau sudah derajat 3 biasanya udah luar biasa. Selanjutnya, ini ada grade-nya ya, luka bakar berapa persen, kemudian ada grade-nya. Nanti kita ukur. Disability, nah ini tingkat kesadaran dengan mengukur Glasgow Coma Scale. Nah ini, nanti kita belajar di fokusnya nanti ya, di IMP, I, mata, kemudian M, pergerakan. Ini tugas saja ya, saya kasih tugas, coba Anda belajar untuk mengukur Glasgow Coma Scale. Kemudian AFPU pada anak. Ini kesadaran, tingkat kesadaran. Ini sebenarnya sama. Tugas pada Anda untuk belajar. Saya kasih bocoran saja kalau GCS pada anak, GCS nilai paling terendah adalah 3, nilai paling tinggi adalah 15.
pertemuan selanjutnya akan saya tanyakan. Silakan siap-siap. Pupil respon, jadi dengan melihat pupil tuh titik mata hitam ya, itu dengan center, respon terhadap cahayanya ada atau tidak, membesar atau mengecil. Jadi pada pasien diameternya berapa, kalau udah mediasis, pupilnya membesar, biasanya pasiennya udah nggak sadar lagi. Kemudian exposure, ada trauma, lokasi trauma di mana ada jejas atau luka, ukuran luasnya berapa, kedalaman luka, intensitas, skala nyeri, nah ini perlu ditanyakan ya, itu untuk pada pasien. Nah, kemudian menentukan prioritasnya, prioritas diagnosa keperawatan yang muncul disusun berdasarkan prioritas tadi saya sampaikan di awal tadi. Pada pasien yang mengalami gangguan pernafasan dengan gangguan pola tidur, mana yang prioritas? Natali, Kristi, prioritas yang mana Natali? Ya Bu, yang prioritas itu yang pernapasan Bu, pernapasan. Pernapasan. Iya, Kenapa pernapasan prioritas? karena apa? Karena tuh Bu, susah cari kata-katanya Bu. Kenapa? Karena apa? Yang diutamakan itu respiratory Bu. Tidur nggak masalah? Yang gimana ya? Kalau tidur sih yang kedua lah Bu. Kayak gitu. Gufron, coba bantu Gufron, Ahmad Gufron. Masih mute, Gufron, mute. Iya, Bu. Oke. Prioritas yang mana, Gufron? Sama aja kayaknya, Bu. Sama aja Pernapasan gimana? juga. Pernapasan juga, Bu. Kenapa pernapasan? Karena semua apa ya? Kalau napasnya berhenti bahaya, Bu. Napasnya berhenti bahaya. Iya. Napasnya berhenti nggak bisa tidur ya? Kalau napasnya berhenti nggak bisa tidur, gitu. Karena fokus utama untuk pengkajian gawat darurat adalah menyelamatkan kondisi pasien. Jadi fokusnya adalah ABC. Tadi kan di awal udah bilang, airway, breathing, dan circulation. Ketika itu sudah diatasi, hemodinamik pasien stabil, maka dilanjutkan dengan pengkajian atau dengan masalah pengkajian kondisi sekundernya. Itu ya, jangan sampai nanti saya udah teriak-teriak begini, Anda tidak paham. Next, selanjutnya ini untuk ini yang di IGD tetap untuk yang di kritis. Perlu Anda ketahui. Nah, ini adalah pengkajian pada pasien-pasien kritis, sama seperti umumnya ya, hanya fokusnya nanti akan berbeda. Jadi pertama adalah identitas, anamnesa identitas, status kesehatan saat ini. Ingat, keluhan utama adalah kondisi keluhan atau hal-hal yang dialami pasien pada saat pengkajian. Nah, faktor pencetus ini biasanya merupakan anamnesa riwayat penyakit pasien sekarang. Jadi, apa yang ditanyakan? Pak, ini sebelum Bapak dibawa ke UGD, ini misalnya pada pasien dengan CAD ya, CAD kardio,
CAD itu coronary arterial disease atau penyakit jantung koroner. Pada saat pasien dibawa ke IGD, pasien dalam kondisi tidak sadar dan nyeri dada. Nah, kita tanyakan, Pak, apa yang menyebabkan Bapak dibawa ke IGD? Saya lagi nonton TV, tiba-tiba nyeri dada yang luar biasa. Pencetusnya apa? Nah, pada saat nonton TV, kok tiba-tiba nyeri dada yang luar biasa, sehingga pasien tidak bisa bernafas, nyerinya makin hebat, dan dibawa ke IGD. Cari faktor pencetusnya. Jadi berarti ada stresor yang menyebabkan si pasien ini mengalami nyeri dada dan sesak napas tiba-tiba, padahal dia lagi nonton TV. Jadi pencetusnya itu adalah hal yang menyebabkan pasien mengalami serangan. Jadi misalnya apa? Ternyata pada saat nonton TV, ini emosi bapaknya tidak stabil. Dia terbawa emosi dengan sinetron yang ada di TV. Biasanya dulu ya. Nah, itu disebut dengan faktor pencetus. Jadi pencetus. Apalagi ternyata nih pasien dengan penyakit jantung koroner, hanya dengan kondisinya berarti sudah luar biasa, artinya sudah lama. Apa yang menyebabkan dia begini? Ternyata memang dari pengkajian-pengkajian ini itu didapatkan bahwa memang pasien mungkin sudah lama mengalami gangguan pada jantungnya, tetapi dia tidak merasakan. Inilah anamnesa yang baik, anamnesa yang benar, anamnesa yang tepat. Ini akan membawa kita untuk bisa menentukan diagnosa yang tepat dan bisa menolong pasien dengan cepat dan tepat. Itu ya. Kemudian riwayat penyakit terdahulu ditanyakan lagi. Dulu pernah nggak mengalami serangan? Kalau belum Bu, belum pernah, ini serangan yang pertama. Artinya pasien tidak mengalami. Ditanyakan lagi, bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan riwayat keluarganya? Adakah yang memiliki penyakit yang sama? Karena ada beberapa penyakit yang genetik yang memang diturunkan ya, tadi seperti ada yang PJK bisa diturunkan atau tidak ya, genetik. Kemudian kalau genetik itu sudah tidak bisa dirubah, seperti DM juga, hypertension itu juga bisa tidak bisa dirubah. Nah, riwayat penyakit sekarang itu juga harus ditanyakan. Diagnosa medis ini yang menentukan adalah medis. Riwayat penyakit biologis. Riwayat biologis ini pola nutrisi, pola tidur, pola aktivitas. Kenapa perlu dikaji? Antara yang sebelum pasien sakit dan setelah pasien sakit. Bisa jadi ini akan menjadi masalah. Kesenjangan antara masalah yang dialami saat ini dengan yang terdahulu, nah ini yang harus diasasin. Ini udah hampir habis waktunya ya. Ini riwayat keluarga, genogram. Genogram ini riwayat untuk melihat adakah genetik. Biasanya kalau diabetes itu yang membutuhkan anamnesa yang membutuhkan genogram, ini adalah biasanya penyakit yang memang diturunkan genetik seperti DM, hipertensi, gangguan jiwa, ini genogramnya harus jelas. Kenapa? Itulah nanti akan ditemukan untuk treatmentnya, untuk pengobatannya. Aspek psikososial, pola pikir, persepsi diri, suasana hati, hubungan komunikasi, pertahanan coping, kepercayaan. Nah, ini yang sering dilupakan pada saat pengkajian pasien, tidak hanya di pengkajian pada pasien gawat darurat. Pasien-pasien di luar gawat darurat pun ini dilupakan. Padahal ini bisa menyebabkan masalah-masalah lain yang lebih berat. Saya kasih contoh, saya punya pasien dulu waktu saya praktek. Pasien ini tidak dioperasi, pasien ini dengan bukan CA-MAME. Ya, jadi ada seorang pasien, dia dengan FAM, fibroma adenoma mame. Fibroma adenoma mame itu FAM ya, FVVAM, fibroma adenoma mame. Itu ada daging tumbuh istilahnya di dalam payudaranya. Tetapi karena pasien tidak mendapat penjelasan yang jelas dari dokter, dia hanya mendapat penjelasan bahwa Bu, ini ada benjolan dan ini harus dikeluarkan. Persepsi masyarakat awam, ibu-ibu ini bahwa dia mengalami kanker payudara, bahwa kalau yang namanya ada benjolan itu kanker. Dan ternyata hanya FAM, fibroma adenoma mame, yang begitu dikeluarkan bukan kanker atau bukan
bukan ganas ya, tidak ganas. Nah, pada saat pasien akan dioperasi, setiap pagi pada saat pasien akan dioperasi, ini sudah 3 kali dijadwalkan, si pasien ini tidak jadi terus. Kenapa? Karena tensinya tinggi. Nah, setelah 3 kali diberi obat hipertensi, penurun hipertensi, dan anehnya pada saat sore, pengkajian tekanan darah pada saat sore, vital sign pada sore hari menjelang malam, itu biasanya normal, siang sampai malam normal, tetapi begitu pagi, saat pasien akan dibawa ke ruang operasi kembali, itu tensinya akan naik lagi, sehingga 3 kali dijadwalkan, 3 kali gagal. Nah, kenapa pentingnya aspek psikososial ini? Explore, ya, explore, kemudian empati, simpati, kepada pasien ini harus benar-benar dilakukan. Jadi pada saat ditanya di anamnese, ibu, yang menyebabkan ibu ini gelisah apa sih sebenarnya? Dia akhirnya eksplor bahwa saya takut kalau saya nanti dioperasi, karena saya operasinya kanker, biasanya kalau kanker itu tidak bisa sembuh dan banyak yang mati. Nah, di sini jelas akar permasalahannya pengkajian psikososial, pola pikir, persepsi pada pasien itu tidak dikaji. Jadi pada saat dikaji ini dijelaskan bahwa ibu ini bukan kanker, ini adalah FAM, dan ini juga kolaborasi dengan medisnya ya. Besoknya pasien dioperasi karena tekanan darahnya normal. Jadi ini sebagai gambaran pengkajian aspek psikososial pada pasien itu sangat-sangat penting. Dan itu yang sering dilupakan. Bahkan sampai sekarang pun ya, pasien tidak pulang-pulang kenapa? Ternyata ini dan persepsinya pasien yang tidak baik. Ada beberapa pasien yang tidak mau pulang karena nanti kalau pulang dia akan kambuh kembali. Nah, jadi aspek psikososial jangan lupa untuk dikaji. Itu pesan saya ya. Selanjutnya pengkajian fisik, ini head to toe atau per system. Nah, kalau pada pasien yang kritis, ketika dia sudah melewati IGD, dia tidak lagi kembali ke ABC, tapi ABC tetap, tapi dia kembali ke per systemnya. Neurologi, penglihatan, pendengaran, pernapasan, kardiovaskuler, fokusnya akan lebih fokus untuk pasien-pasien kritis begini. Coba lihat di sini. Ya, neurologi, GCS, epilepsi, kejang, refleks, trauma, pendengaran, THT, alat bantu dengar, ABD ini alat bantu dengar, adakah alergi, kesulitan menelan, keluhan, sistem pernapasan, suara napas, sistem kardiovaskuler, respiratory rate, capillary refilling atau CRT, GVP itu jugularis venous pressure, biasanya nanti diukur di sini, nanti Anda akan belajar, kita tidak akan belajar di sini, ini belajarnya di KGD, di lab KGD. Suara jantung normal itu ada S1, S2. Kalau ada S3 atau S4 disebut galop atau suara kuda. Ya, kalau kuliah itu cuma cukup sampai S1, S2 ya. Kalau suara jantung cukup S1, S2. Selanjutnya sistem pencernaan, ada nutrisi ini perlu dikaji intake output, kemudian nafsu makan, jenis diet, mual, muntah penting ini untuk kebutuhan kalori dan kebutuhan nutrisi, terutama balance cairannya ya, muntah, berat badan, tinggi badan, eliminasi, BAB, BAK, keluhan, gangguan, adakah menggunakan kateter? Ingat, pada saat pasien dirawat di ruang kritis, seluruh alat yang terpasang pada pasien itu merupakan sumber terjadinya infeksi dan itu permasalahan juga untuk pasien. Jangan sampai dilupakan. Sistem reproduksi, GPA. GPA ini gravid, ya, partus, kemudian abortus. GPA, gravid itu kehamilan. Kehamilan yang keberapa ini? Partus itu sudah melahirkan yang keberapa? Abortus ada atau tidak? Jadi kalau misalnya seorang ibu hamil yang ketiga, berarti dia G-nya 3, P-nya 2, karena sudah melahirkan yang kedua kali, abortusnya 0. Tapi misalnya seorang ibu hamil yang ketiga tetapi tidak pernah melahirkan, jadi G-nya 3, P-nya 0, abortusnya 2 kali misalnya. Itu ya, GPA, gravid,
infarktus, abortus, perdarahan atau keluhan, ini perlu dikaji. Kemudian sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu kekuatan otot, biasanya dikaji dengan pengkajian kekuatan otot, biasanya 4, ekstremitas atas 4, bawah juga 4. Adakah pergerakan, adakah nyeri? Nah, ini pada pasien-pasien yang mengalami gangguan sendi, biasanya nyeri untuk bergerak. Sistem integumen, warna kulit. Warna kulitnya bukan berarti kulitnya hitam, sawo matang, tidak ya. Sistem integumen di sini dilihat dari perubahan warna kulit. Ya, ada rubor, dolor, kalor, nanti Anda akan belajar di KMB. Kalau saya jelaskan nggak akan selesai. Rubor, dolor, kalor. Itu ketika kulit mengalami inflamasi, maka biasanya ada perubahan warna. Jadi bukan warna kulitnya hitam, putih, sawo mateng gitu, bukan ya. Nanti silahkan dikaji. Turgor, elastis atau tidak. Jadi turgor itu bukan baik atau tidak baik, tetapi elastis atau tidak elastis. Turgor kulit seseorang yang baik adalah yang elastis. Mau melihat bagaimana turgor kulit yang elastis, ketika Anda cubit perut Anda, maka dia akan kembali dengan sempurna. Itu turgor kulitnya elastis. Tapi kalau Anda cubit, kembalinya lambat, nah itu berarti Anda mengalami gangguan kekurangan cairan. Pemeriksaan penunjang adalah laboratorium, kemudian pemeriksaan diagnostik lain, misalnya ada EKG, kemudian ada macam-macam ini ya, jadi yang dilakukan pada pasien. Analisis data dibuat tabel, data fokus, observasi khusus, monitoring vital sign, status neurologi, dan balance cairan. Itu fokus utama untuk pengkajian di gawat darurat, ada monitoring vital sign, status neurologis dengan melihat kesadaran, kemudian balance cairan. Baru ditentukan prioritas masalahnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, ini sudah berakhir. Selanjutnya adalah penentuan diagnosa. Diagnosa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi hari ini harusnya jadwalnya diagnosa. Sengaja tidak saya dulukan diagnosa. Kenapa? Karena gimana mau menentukan diagnosa kalau Anda tidak mengkaji, ya kan? Jadi yang pertama adalah pengkajian. Setelah pengkajian, data terkumpul, baik data subjektif, data objektif, baru kita melakukan analisa masalah, menentukan prioritas masalah, merumuskan diagnosa keperawatan. Tahapannya itu ya, pengkajian dengan melakukan anamnesa, kemudian analisa data untuk menentukan prioritas masalah, kemudian setelah prioritas masalah ditemukan, baru kita menentukan diagnosa keperawatan, selanjutnya kita melakukan implementasi. Saya tanya, jelas belum beda prioritas, beda masalah keperawatan dengan diagnosa keperawatan? Ada yang tahu? Ilham, coba Ham. Apa bedanya Ham? Yang lain senyum. Saya nyari-nyari dulu, nyari yang cowok nih. Apa Ibu tadi? Ayo, ngapain lo? Chatting mas apa lo? Ini Bu sinyalnya agak nuntutan. Nanti diam-diam chatting sama Nurul, sama Husnul nanti. Oh, ibunya ngoceh, dia chatting sama Husnul. Halo Husnul, apa kabar? Gitu ya. Ibunya lagi cerita ini, ibunya ngoceh dari tadi, dia cerita nanti sama si Husnul. Kenal belum sama Husnul? Ilham. Ilham kenal nggak sama Husnul? Kenal? Oh sudah kenal, syukurlah kalau sudah kenal. Karena kalian ini kan kampusnya kampus virtual ini, dari pertama kali belum ke Indralaya kan ya? Belum kan? Nah iya makanya makanya kampusnya virtual, jangan-jangan nggak kenal si Ilham sama Husnul tadi. Ham, yang saya tanyakan bisa apa bedanya masalah keperawatan dengan diagnosa keperawatan? Hai, loh, bingung. Ibu, Jawa Ibu. Ya, ayo. Kalau masalah keperawatan itu kayak gejala yang dialami oleh pasien Ibu, oleh pasien atau klien. Terus kalau diagnosa itu intervensi akhir Ibu, hasil dari hasil dari masalah keperawatan tadi.
Oke, ya lumayan lah ya, karena memang Anda belum mengenal itu. Yang disebut dengan masalah keperawatan, aduh, nah, yuk chatting lagi sama si Hus. Saya hello dulu sama si Hus dulu. Masalah keperawatan itu adalah problem yang dialami oleh pasien. Nah, bedanya dengan dia